got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Halo, kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang asam amino yang dimulai dari struktur, tata nama, sifat penggolongan serta soal-soal. Jadi kami harap video ini dapat membantu kita dalam memahami apa itu asam amino. Kita masuk ke dalam materi asam amino. Pertama, apa itu asam amino? Asam amino merupakan turunan dari asam karboksilat yang dimana mengandung gugus amina. Jadi kita masuk ke dalam struktur asam amino. Di mana asam amino ini minimal mengikat 2 gugus. Yang pertama itu gugus karboksil atau COOH. Yang kedua itu gugus amino atau NH2. Jadi ini dapat kita jabarkan dengan CH2, 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 CHNH2, COOH. Di mana ini merupakan alfa, beta, sehingga kita dapat rumus struktur senyawanya itu NH2, H, NH2, C, H, R, C, OOH. Yang saya jelaskan tadi tentang ini, di mana asam amino ini hanya terdapat di alam itu berupa asam alfa amino. Asam alfa amino. Di mana asam alfa amino ini merupakan gugus yang terikat pada atom C alfa dengan atom C lain sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Kita masuk ke dalam gugus R. Gugus R itu merupakan gugus pemisah antara asam karboksilat yang satu dengan karboksilat yang lain, sehingga dapat dijabarkan itu gugus R itu yang pertama itu adalah hidrofag yang terdiri dari glisin dan alanin, yang kedua hidrofil yang terdiri dari gugus polar misalnya OH, COH dan NH2, yang ketiga itu asam. Asam ini digolongkan ke dalam asam alanin dan sebagainya. Yang keempat itu basa, yang dimana itu basa itu termasuk juga dengan asam glutamat. Yang kelima itu belerang, yang disebut dengan sistein. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah cincin aromatik atau kita sebut dengan tirosin. Tata nama asam amino. Jadi, tata cara penamaan asam amino menurut aturan IUPAC, yang pertama, penomoran dilakukan dengan meletakkan gugus karboksilat pada nomor terkecil. Yang kedua, perhatikan gugus amina atau NH2. Yang ketiga, hitung dari rantai terpanjang dimulai dari gugus karboksilat. Kita masuk ke contohnya. Dari contoh ini kita melihat rantai terpanjang memiliki 4 atom C yang disebut dengan asam butirat. Sedangkan gugus aminanya terdapat pada C alfa atau atom C yang terikat pada gugus karboksil. Sehingga dari gambar ini kita dapatkan nama senyawanya adalah senyawa A amino butirat. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan yaitu mengenai sifat-sifat asam amino. Yang pertama itu ada bersifat amfoter. Apa sih amfoter itu?
amfoter itu dia bisa bereaksi dengan asam dan basa. Kenapa asam amino itu bisa bereaksi dengan asam dan basa? Karena kalau kita lihat dari strukturnya, di sini ada NH2, CH2 dan COH. Yang kita tahu di mana COH ini bersifat asam dan NH2 bersifat basa. Karena itu asam amino ini dia bersifat amfoter. Nah, kita masuk ke contoh asam amino. Yang pertama itu, jika asam amino mengikat lebih dari satu NH2 dan hanya satu COH, apa aja contohnya dan dia bersifat apa? Nah, kita kasih contoh satu yaitu asparagin. Bisa kita lihat di sini struktur senyawanya. Dia mengikat 2 NH2 dan hanya satu COH. Dan asparagin ini dia bersifat netral. Dia nggak bersifat basa atau asam, tapi dia bersifat netral. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Itu bagaimana jika asam amino mengikat lebih dari satu COH dan hanya satu NH2. Nah, ini kita ambil contoh yaitu treonin. Ini struktur senyawanya, dimana bisa kita lihat dia mengikat satu NH2 dan mengikat 2 COH. Nah, dari sini kita dapat bahwa jika dia mengikat lebih dari satu COH dan hanya satu NH2, asam amino tersebut bersifat netral. Dilanjutkan oleh saudari Grace. Lanjut ke sifat asam amino yang kedua yaitu ion zwitter. Nah, ion zwitter merupakan reaksi asam basa intramolekul, disebut juga dengan ion dipolar, di mana pada reaksi ini akan ada yang menerima H+ dan akan ada yang melepaskan H+. Jadi akan terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, maka disebut dengan ion dipolar atau ion zwitter. Contohnya NH2 CH2 COOH. Nah, ini kan asam amino. Asam amino. Karena tadi ada yang menerima dan ada yang melepas, jadi COOH akan melepas atom hanya H+-nya ke NH2. Dan NH2 akan menerima, maka dapatlah hasilnya NH3 positif, CH2 dan COO negatif karena tadi hanya sudah bilang. Nah, kan pas kan ada muatan positif dan ada muatan negatif, maka disebut dengan ion zwitter. Ada yang perlu kita ketahui juga, yaitu apabila reaksi dengan asam atau H+, maka akan menjadi kation. Contohnya, masukkan yang ini, NH3+ CH2 COO negatif kan H+, maka dapatlah hasilnya NH2 positif, CH2 COOH. Nah, ini kan positif, maka dia kation. Selanjutnya, apabila reaksikan dengan basa OH menjadi anion, kan NH3+ CH2 COO- tambahkan OH. Nah, ini kan bakal lepas. Ini NH-nya ini akan dilepas, akan menuju ke sini. Maka ini dapat NH2 CH2 COO- tambah H2
tambah O. Ini hasilnya anion. Baiklah, sekarang kita masuk ke nomor 3, sifat dari asam amino, yaitu adalah optis aktif. Nah, optis aktif ini bersifat optis aktif, artinya senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Optis aktif itu memiliki atom C asimetris atau disebut juga dengan atom C chiral, di mana si atom C ini wajib mengikat 4 gugus yang berbeda, nggak boleh sama. Makanya segala asam amino termasuk ke sifat optis aktif kecuali glisin. Mengapa? Karena glisin itu atomnya itu ada yang berbeda. Nih, glisin nih. Glisin. Harusnya kan 4 itu harus berbeda-beda. Tapi dalam glisin itu ada yang sama. NH 2 CH2 COOH, di sini H, sini H. Ini salah, harusnya berbeda. Makanya glisin tidak termasuk ke dalam sifat optis aktif. Udah bukan? Teman saya sudah menjelaskan itu tentang struktur asam amino, tata nama asam amino, dan sifat-sifatnya. Jadi dalam video terakhir ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan asam amino. Jadi sebelum kita masuk ke penggolongannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu asam amino. Jadi asam amino itu merupakan bagian dari protein, di mana asam amino ini adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana ataupun yang lebih kecil. Jadi, dalam penggolongan asam amino ini terbagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Apa sih perbedaan dari asam amino esensial dan asam amino non-esensial? Jadi, asam amino esensial itu merupakan asam amino yang sangat diperlukan di dalam tubuh manusia, tetapi tidak cukup hanya itu. Di mana asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi ataupun disintesis oleh tubuh manusia, sehingga kita harus membutuhkan ataupun mengonsumsi makanan-makanan sehari-hari seperti susu, kentang, daging, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang sudah terdapat di dalam tubuh manusia yang dapat diproduksi ataupun disintesis oleh tubuh manusia secara normal. Sehingga kita tidak perlu lagi mengonsumsi makanan-makanan lain yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, asam amino sampai sekarang terdapat 23 jenis yang telah diketahui strukturnya. 10 jenis itu termasuk ke dalam asam amino esensial dan 13 jenis lagi termasuk ke dalam asam amino non-esensial. Jadi, jenis-jenis asam amino esensial dan asam amino non-esensial sudah tertera di buku, yaitu pada halaman berapa, saudari? 192. Ya, betul, pada halaman 192. Jadi contoh-contoh dari asam amino esensial yaitu ada valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, lisin, histidin, dan arginin. Kemudian jenis-jenis asam amino non esensial yaitu glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, sistein, asam aspartat, sistin, hidroksiprolin, dan hidroksilisin. Sini saya akan membahas uji kompetensi 6.3. Soal yang pertama, gugus fungsional apa saja yang selalu terdapat dalam asam amino? Gugus fungsional yang terdapat dalam asam amino itu ada 2. Yang pertama itu min COOH dan NH2, di mana COOH itu gugus karbosil dan NH2 itu gugus amino. Dengan rumus umumnya, rumus umum A2N CH R COOH, di mana COOH ini adalah asam karboksilat, dan R ini rantai samping,
dan H2N adalah amina. Setelah itu kita lanjut soal nomor 2. Tuliskan struktur senyawa asam alfa amino heptanoat dan asam beta amino heptanoat. Untuk asam alfa amino heptanoat yaitu ini yang pertama dan ini kedua. Alfa amino heptanoat. H3 C, CH2 C, H2 CH2 CH2 CH COOH, di mana ini adalah asam karbosilat dan di sini adalah aminanya. Yang selanjutnya beta amino heptanoat. Ini sama saja, tetapi perbedaannya aminanya itu ini aminanya pindah dia ke sini. Itu cuma perbedaannya. Amina yang ini kan amina. Kalau alfa dia ada di sini. Ini alfa, dan ini beta. Itu saja perbedaannya. Yang ketiga, mengapa asam glutamat lebih bersifat asam sedangkan lisin bersifat basah? Karena asam glutamat memiliki 2 gugus karbosil sedangkan lisin memiliki 2 gugus amina. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kami harap semoga video kami ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada kesalahan dalam kami menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.